Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noval Abdul Basit, NPM 2270064161123 dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Prodi Sistem Informasi kelas karyawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 dari mata kuliah basis data kelas K01 yang diampu oleh Bapak Ari Gunawan Skom MMSI. Tugas di sini adalah membuat vlog mengenai cara pembuatan database dan juga table-table database. Kemudian membuat desain database menggunakan DFD, Data Flow Diagram, dan ERD, Entity Relationship Diagram, atau UML. Untuk kali ini saya memakai ERD dan DFD. Untuk pembuatan ERD saya pakai dari web, namanya ERD Plus. Di sini ada 5 entitas, yaitu mahasiswa, dosen, prodi, mata kuliah, dan juga ruang kelas. Di sini mahasiswa itu mempunyai atribut, namanya atribut, yaitu NPM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, email, dan juga nomor telepon. Sedangkan prodi, di sini mempunyai nama prodi dan juga kode prodi untuk atributnya. Dan untuk dosen mempunyai NPD, nomor pokok dosen, nama dosen, email, nomor telepon dosen, dan juga ID kelas atau nama kelas, nama mata kuliahnya. Kemudian ada entity mata kuliah, dia ada nama mata kuliah, kode mata kuliah, dan jumlah SKS. Dan yang terakhir ada entity ruang. Sini dia punya atribut kode ruang dan juga nama ruang. Baik, untuk relasinya di sini antara entity mahasiswa dengan entity prodi. Mahasiswa dengan prodi itu mempunyai satu prodi hubungannya. Terus kemudian banyak mahasiswa dibimbing oleh dosen dan satu dosen membimbing banyak mahasiswa. Kemudian satu mahasiswa mengambil banyak mata kuliah dan banyak mata kuliah diambil oleh mahasiswa. Kemudian untuk dosen, di sini satu dosen itu mengajar banyak mata kuliah dan banyak mata kuliah itu diajar oleh satu dosen. Kemudian untuk mata kuliah di sini menggunakan relasi single to single, satu mata kuliah menggunakan satu ruang kelas. Gitu. Kemudian untuk DFD di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Visio untuk melakukan pembuatannya. Di sini dari segi admin, DFD sendiri itu menjelaskan tentang alur dari DFD menjelaskan tentang alur dari sebuah proses. Nah, di sini kita lihat dari sudut pandang admin. Untuk pertama-tama, pastinya tentunya si admin ini harus melakukan login terlebih dahulu ke dalam database. Kemudian ketika dia sudah login, dia nanti akan bisa mengakses data mahasiswa, data dosen, data ruangan, data mata kuliah. Ada 4 data di sini dia bisa akses. Dan ketika dia sudah akses ini, dia bisa menginput data. Misalnya contoh data mahasiswa, dia menginput data, kemudian masuk ke database si mahasiswa ini. Nah, dari database mahasiswa ini akan memunculkan info ke si admin kembali gitu. Begitu pula dengan data dosen. Ketika si admin melakukan penginputan data ke dalam database dosen, nanti database akan memberikan info kepada si admin tersebut, dikembalikan kepada admin.
Kemudian dari data mahasiswa ini nanti akan dikembalikan ke admin juga. Nah, dari admin ini nanti akan dimasukkan ke dalam database admin. Gitu. Si admin ini juga bisa melakukan pencetakan sebuah laporan kayak misalnya tadi itu data mahasiswa seperti nama, NPM, kelas, dan lain-lainnya itu. Ketika dia input data masuk ke database mahasiswa, kemudian database mahasiswa memberikan informasi kepada data mahasiswa ini, si admin ini, dan si admin nanti bisa mencetak laporan si data mahasiswa ini gitu. Kemudian selanjutnya cara pembuatan database. Pertama-tama kita masuk ke dalam aplikasi SQL Server Management. Ini pakai yang versi 2014 ya. Pertama-tama nanti akan muncul seperti ini. Tampilan seperti ini ketika dibuka, sudah diinstal. Jadi kita langsung connect aja. Nanti untuk pertama-tama, kita tinggal melakukan klik di database ini. Nanti akan keluar nih seperti sistem database, database snapshot, dan database lainnya yang sudah ada di laptop ini. Nah, kita membuat database baru nih. Kita klik new database. Kemudian di sini untuk database name kita bisa beri nama sesuai kebutuhan kita. Seperti misalnya database kampus. Atau tugas 2 deh. Tugas 2. Basis data. Ini untuk owner kita bisa set ya sesuai kebutuhan kita. Kemudian di sini ada yang namanya path. Path itu untuk mengatur kemana sih kira-kira folder lokasi kita akan melakukan saving dari si database ini gitu. Untuk di sini saya makainya si programs di database C, program file Microsoft SQL. Ini saya nggak ubah ya, bagaimana aja. Kalau udah, kita tinggal lakukan OK. Nanti database akan muncul pada kolom ini. Nah, contohnya ini, tugas 2 basis data. Di sini di dalam database itu ada database diagram, table, view, synonym, programmability, service broker, storage, dan juga security pastinya untuk pengamanan atau akses dari si database tersebut. Oke, untuk tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan table. Pertama-tama untuk pembuatan table itu kita klik kanan pada kolom table, kemudian klik new, klik table. Di sini ada kolom name. Sebagai contoh nama mahasiswa, NPM dulu. NPM nama mahasiswa, kemudian tanggal lahir mungkin, tanggal lahir, dan juga mungkin nomor telepon atau email yang bisa ditambahkan. Untuk cara men-set datanya itu kita pakai data tipenya itu untuk NPM nanti kita akan memberikan yang namanya akses primary key. Primary key ini untuk kata kunci dari si tabelnya itu. Jadi untuk table itu nanti dikasih kata kunci. Anggaplah kita coba dulu ke ini. Terus kemudian ini kita makainya varchar aja. Sudah seperti ini ya.
Alonus. Alonus itu maksudnya apa? Alonus itu nus itu artinya kekosongan. Jadi kalau seandainya dia di unchecklist, jadi si tabel npm ini sebagai primary key itu dia nggak boleh ada namanya eh, data kosong. Jadi allow nulls-nya kita unchecklist. Kalau untuk yang lainnya bisa kita checklist. Kemudian setelah selesai, nanti tinggal di save aja nih, save tabel 1. Tabel 1 misalnya tabel mahasiswa. Tinggal di oke aja. Tersave ya. Kemudian kita lihat di tabel nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan belum ada ya. Belum ada. Nah, ini kita klik kanan, kemudian kita refresh. Ini tabel mahasiswa. Sorry. Desainnya. Kalau untuk desain, edit-edit si kolom-kolomnya. Terus kemudian untuk mengisinya kita pakai edit 200. 200 apa itu tadi namanya? 200 rows. Nah, ini nggak boleh kosong nih. Jadi harus diisi. Misalnya 1, 2, 3. Kalau seandainya kosong, nggak bisa lah. Ini harus diisi sebagai kata kunci dari table itu. Misalnya nama, segala macam. Misalnya Ardi, tanggal lahir. Halo, borok. Maaf, maaf. Ini untuk yang tanggal lahir seharusnya kita bukan pakai varchar tadi. Kita harus pakai tanggal lahir itu date time atau date ya. Date time atau date. Ini untuk pembuatan database ini untuk pembuatan tabel database sudah selesai. Nah, ini contoh contoh database yang udah ada. Sebelumnya saya sudah buat di sini untuk kita edit terus deh. Ini ada database mahasiswa ya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor telepon, email, dan juga prodinya apa. Tuh. Kemudian kalau untuk melihat tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini, ada npm, nanti keluar. Dan npm ini sebagai primary key, dia nggak boleh kosong. Jadi harus diisi kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor telepon, email, dan juga prodi. Oke, saya kira untuk penjelasan kali ini sudah selesai. Untuk tugasnya, tadi ada penjelasan tentang entity relation diagram, diagram entity, hubungan-hubungan antara satu entity dengan entity yang lainnya. Kemudian data flow diagram, di sini saya pakai dari versi si admin ini untuk data flow-nya. Dan kemudian untuk pembuatan database, tadi yang dari awal sudah saya jelaskan, dan juga pembuatan table. Untuk penjelasannya sudah selesai. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam proses pembelajaran, Pak. Oke. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.